Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan materi bab 3 ya, berkenaan dengan sholat 5 waktu. Sebelum kita mulai belajar, silakan kalian membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Silakan bareng-bareng. Ayat suci Quran kita mendapatkan pahala. Kemudian Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Silakan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih ya, kepada ketua kelas yang telah memimpin. Semoga dengan doa kita semangat untuk belajar hari ini ya. Kemudian silakan kalian mendengarkan video pembelajaran hari ini dengan seksama. Silakan dibuka bukunya ya, dibuka langsung dicermati. Kalau ada kata-kata yang kurang paham dicatat, atau mungkin di buku tidak ada, boleh kalian mengambil kata-kata yang ada di buku. Jangan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, setelah formatif 1 kemarin ya, itu pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak ke bab 2, yaitu dengan bab sholat 5 waktu. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang sholat 5 waktu, yaitu yang meliputi ada pengertiannya, terus kemudian di situ juga syarat, rukun, terus kemudian sunnah, makruh, serta hikmah dari sholat 5 waktu itu sendiri. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasannya, yaitu yang perlu kita ketahui dulu, yaitu tentang kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Itu nanti supaya arah tujuan pembelajaran kita itu bisa sistematis dan teratur. Kita tidak bingung lagi nanti apa yang harus kita ketahui ketika pelajari bab sholat ini. Jadi kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengamalkan sholat fardu 5 waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam, yaitu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Dan yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis tata cara sholat 5 waktu. Maksud saya di sini tata cara sholat fardu 5 waktu. Nah, seperti itu. Itu nanti adalah keempat kompetensi dasar yang akan kita capai di bab 2 ini. Namun berhubung waktunya di sini sangat sedikit sekali, maka yang akan kita capai yaitu nanti sampai hikmah dari sholat fardu itu sendiri. Nah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama yang akan kita bahas ya, atau yang akan kita pelajari yaitu mengenai sholat fardu. Jadi apa itu sholat fardu? Nah, untuk lebih jelasnya, terus simak video ini sampai selesai supaya nanti kita tidak tertinggal materinya sedikit pun. Dan perlu diketahui juga ya, lupa tadi saya sampaikan bahwasanya kalau menonton video saya itu saya himbau juga kepada adik-adik supaya juga membuka bukunya masing-masing, supaya nanti apa yang saya sampaikan itu kalian juga bisa menyimaknya langsung di buku LKS masing-masing seperti itu. Nah, langsung saja ya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa itu sholat fardu ya.
Jadi sholat fardu itu adalah sholat fardu itu berasal dari kata sholat dan fardu. Nah, kemudian pembahasan yang pertama akan kita belajar yaitu mengenai tentang pengertian dan dalil perintah sholat. Nah, di sini pembahasan yang pertama dibahas yaitu tentang sholat. Nah, terus kemudian sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Kemudian adapun secara istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam dan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya. Nah, seperti itu ya, itu adalah seputar pengertian tentang sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai sholat yaitu membahas tentang pengertian dan dalil perintah sholat. Perintah sholat ini adalah surat Al-Baqarah. Ini bisa ada siapa juga ya. Di situ yang artinya dan didirikan sholat dan berulah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, di sini pengertian dan dalil perintah sholat di sini sudah jelas sekali ya, yaitu tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 43. Itu artinya adalah perintah kita itu supaya mendirikan sholat. Nah, seperti itu. Kemudian sholat fardu itu sendiri itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fardu ain dan fardu kifayah. Terus kemudian apa itu fardu ain dan fardu kifayah? Itu kalau fardu ain adalah diwajibkan kepada setiap individu, yang termasuk dalam sholat ini adalah sholat lima waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, itu adalah fardu ain. Ya, diingat-ingat maksudnya fardu ain, saya ulangi lagi, adalah mewajibkan kepada setiap individu. Ya, perbedaan seperti itu. Dan apa yang di situ? Maksud saya, kalau fardu kifayah itu adalah diwajibkan atas seluruh umat muslim, namun kewajiban tersebut itu akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Nah, ini adalah perbedaannya antara fardu ain dan fardu kifayah. Jadi kalau fardu ain itu wajib setiap muslim, tetapi kalau fardu kifayah itu adalah wajib bagi semua umat muslim, tetapi apabila di situ sudah dikerjakan oleh salah satu muslim yang lain, maka kewajiban kita itu sudah gugur untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, ini adalah fardu kifayah. Kemudian ada pun yang termasuk dalam kategori fardu kifayah adalah sholat jenazah. Yang seperti itu ya, itu adalah salah satu contoh dari fardu kifayah. Itulah tadi ya materi pembelajaran berkenaan dengan sholat fardu 5 waktu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya kan? Ya, silakan. Silakan. Ada yang bisa jawab? Yang ada pertanyaan ya? Nah, silakan. Karena mengucapkan mata adalah hal-hal yang masuk dalam sholat dan menjadi kebiasaan masyarakat yang lebih dalam beribadah. Berarti maksudnya ketika zaman dulu orang yang memejamkan mata itu telah dilakukan ketika orang-orang Yahudi. Dan kalau kita sholat memejamkan mata, kalau maunya di masjid mungkin nggak masalah. Tapi ketika kita sholat di hutan apa segala macam, takutnya nanti ada ular, ada macan, kita nggak tahu gitu. Ya. Tetapi kalau umpamanya di masjid yang aman itu diperbolehkan juga untuk kekhusyuan loh. Tapi kalau untuk tidur dan segala macam nggak boleh. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Yang agama adalah sholat adalah Tiang agama adalah sholat. Silakan, ada yang mau jawab? Silakan. Ada nggak?
Baik, saya Pak menjawab. Salat merupakan tiang adanya salat dan mengucapkan adanya berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Nah, cukup. Ya. Jadi memang sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau umpamanya di antara kalian tidak sholat, berarti kalian merubuhkan tiang-tiang agama. Oke. Ya, cukup. Jadi selanjutnya kita melakukan atau memecahkan suatu masalah, ya. Tadi sudah Bapak kasih, ya, apa namanya, soal kasus yang diberikan kepada kalian. Silakan kalian kerjakan bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut, ya. Nanti setelah itu tolong dipresentasikan di depan, ya. Di kan biasanya ada masjid Muhammadiyah. Di sini mungkin ada masjid NU. Apa kamu dekat di sini apa di sini? Apa yang dekat apa yang jauh kalau salah? Dekat. Apa jadi satu? NU dan Muhammadiyah di sini. Sudah semuanya ya? Oke, Bapak minta berangkat satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil urian yang sudah Bapak kasih soal tersebut. Silakan satu kelompok di depan. Ya, di depan proyektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Perbedaan NU dan Muhammadiyah. Jika NU menggunakan basmalah, kalau Muhammadiyah tidak menggunakan basmalah. NU menggunakan sayyidina, jika Muhammadiyah tidak menggunakan sayyidina. Kita harus mempercayai organisasi yang kita anut. Meskipun memiliki perbedaan pendapat dan paksaan dalam salat, namun NU dan Muhammadiyah memiliki persamaan dalam hal ini. Keduanya memiliki pandangan dan tekanan yang sama pada pentingnya salat 5 waktu sehari semalam. Bagi kewajiban yang mengerjakan tata cara salat sesuai dengan mazhab yang dianut, sehingga yang harus dipermasalahkan adalah orang yang tidak sholat. Untuk memecahkan masalah ini kita harus memahami satu sama lain, tidak boleh membedakan antara NU dan Muhammadiyah, dan kita harus menghargai pendapat orang lain. Gimana? Sesuai enggak? Sesuai ya? Kalau sesuai, ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Enggak ada, silakan. Sekarang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk hari ini kita sudah belajar berkenaan yaitu sholat fardu 5 waktu. Gimana belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak? Masih semangat? Oke, Bapak akan di sini akan memberikan ucapan terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti rentetan dari pembelajaran ini. Selanjutnya nanti untuk memperkuat materi kalian, Bapak akan mengirimkan soal yaitu melalui WhatsApp, yaitu Google Form, ya.
Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan mendemonstrasikan ketentuan sholat 5 waktu. Ya. Sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas untuk berdoa. Mari kakak kita berdoa. Berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Berhubungan dan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.